جمال الوجود بذكر الإله وتصفو الحياة بنور هداه جمال الوجود بذكر الإله. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. صدق الله العظيم. Puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Sembari kita semua mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Bersalawat kita kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan malam hari ini kita kembali melanjutkan kajian kita terkait arkanus salah, rukun-rukun salat. Pada pertemuan kita sebelumnya kita telah membahas rukun yang pertama, yaitu an-niyah, niat. Sama-sama telah kita pahami bersama bahwa sahnya sebuah ibadah itu haruslah dilandasi dengan niat. Salat itu ibadah, puasa itu ibadah, haji itu ibadah, zakat itu pun ibadah. Maka harus dilandasi kepada niat. Itu kaji kita pada pertemuan sebelumnya. Kemudian melanjutkan kajian itu. Di dalam salat sering kita melapazkan niat. Bahkan itu menjadi niat. Ada ucapan adaan dan qadaan. Ada satu pandangan oleh Al-Imam Asy-Syafi'i menyatakan tidak diisyaratkan harus menyatakan adaan. Jadi salat itu tidak menjadi satu keharusan untuk menyatakan adaan bagi orang yang tidak tahu masuknya waktu. Waktu apa? Waktu salat. Karena tertutup oleh mendung atau sebagainya. Zuhur yang hendak dilakukannya tak nampak matahari, suasananya mendung gitu. Dikhawatirkan salatnya itu tidak pada waktunya. Tidak ada alat penanda lain seperti kompas misalnya, kemudian penunjuk waktu salat misalnya, tidak ada. Dikarenakan mendung itu yang tidak ada petunjuk tentang masuknya waktu, maka pada hal ini tidak diisyaratkan menyatakan adaan karena tertutup oleh mendung. Bisa jadi kita sebut adaan, kita salat itu berada di luar waktu karena tidak terlihatnya matahari ataupun pertanda waktu salat itu masuk.
Ini sama juga dengan hilal. Hilal ketika menyatakan satu Ramadan itu kita melihat hilal sebagaimana sabda Rasulullah, sumu li ra'yatihi wa aftiru li ra'yatihi. Berpuasalah kamu, kata Allah, kata Rasulullah, apabila melihat bulan, dan berhari raya apabila melihat bulan. Nah, menurut pendapat Imam Syafi'i ini, menurut hadis ini diambil oleh Imam Syafi'i bahwa standar untuk memulai awalnya Ramadan itu dengan melihat, atau disebut dengan ru'yah. Nah, akan tetapi sambungan hadis itu fa in ghumma, katanya, apabila tidak terlihat satu hilal bulan itu dikarenakan tertutup oleh awan yang tebal, maka hendaklah kita menyempurnakan jumlah Sya'ban dari 29 menjadi 30. Kalau sudah Sya'bannya 30, maka sudah barang tentu esok harinya itu adalah satu Ramadan. Maka yang dikedepankan adalah ru'yah, melihat. Nah, ini persoalan dari awan yang menjadi satu keraguan terhadap kita. Maka kata Al-Imam An-Nawawi, tidak diisyaratkan dia harus menyatakan adaan bagi orang yang tidak tahu masuknya waktu salat karena tertutup oleh mendung atau sebagainya. Imam An-Nawawi dalam Syarah Muhazzabnya mengatakan, para ulama Syafi'i telah menjelaskan bahwa apabila orang itu berniat adaan di saat melakukan salat di waktu qadha atau sebaliknya, salatnya tidak sah tanpa khilaf. Jadi kalau disebutkannya adaan sementara posisi waktunya telah lewat dari salat yang adaan, maka menjadi qadaan, maka tidak sah salat yang dikerjakannya itu tanpa khilaf. Kemudian orang yang berniat itu dilakukan di dalam qalbu, di dalam hati. Ya, niat itu dilakukan dalam hati. Tidak cukup hanya diucapkan dengan lisan saja. Jadi kalau niat diucapkan dengan lisan itu bukan niat, tapi lafaz. Ada ucapan usalli, ya. Tapi kalau dengan hati, itulah niat. Dikhawatirkan nanti apa yang diucapkan oleh lidahnya sedangkan hatinya lalai pula. Itu dikhawatirkan. Akan tetapi tidak membahayakan manakala apa yang diucapkan oleh lisannya berlainan dengan apa yang dikatakan dalam hatinya. Nah, ini kemarin sudah kita kaji. Ada orang yang menyebutkan salat lafaz niat itu berbeda dengan salatnya, maka tidak membatalkan salat. Usalli fardhu zuhri, katanya. Lisannya mengucapkan itu, tapi hatinya salatnya salat asar, maka salatnya tidak menjadi batal. Berbeda antara lisan dan hatinya. Dicontohkan di sini seperti orang yang berniat melakukan salat zuhur tetapi lisannya terlanjur mengucapkan salat asar, salat zuhurnya tetap sah. Jadi yang menjadi sahnya salat itu adalah niat yang tidak dilapaskan, tetapi niat itu berada di dalam hati atau qalbun. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu terkait niat sudah banyak hal yang kita bahas. Sekarang masuk kita kepada rukun yang kedua. Terkait ini nanti masalah niat
ada barangkali yang mungkin kurang memahami, silakan kita berdiskusi nanti. Tausiahnya setengah jam saja, kemudian diskusinya kita perbanyak sampai waktu kita nanti masuk. Rukun yang kedua, wal qiyamu ma'al qudrah, berdiri bagi yang kuasa untuk berdiri. Jadi salat ini diperintahkan oleh Allah berdiri. Aqimus salah, tegakkan, dirikan salat itu. Sempurnanya rukun salat itu apabila salat yang dilakukan itu dengan cara salatnya berdiri. Ini kadang ada kita lihat Bapak Ibu, dari rumah jalan dia sampai ke masjid, salat dia duduk. Begitu ditanya, kenapa duduk Pak? Letih kurasa. Boleh tidak salat macam gini? Sementara rumahnya dari masjid ada kira-kira 100 meter, jalan dia tahan. Begitu sampai di masjid, lelah dia, duduk dia salat. Boleh tidak salat seperti itu? Ini kan kita coba bahas nanti. Bahwa berdiri dan keadaan yang boleh menggantikan kedudukannya sewaktu orangnya tidak berkuasa berdiri. Posisi berdiri itu harus kita kuasai, bukan sanggup Pak. Aku tak sanggup berdiri, jangan bahasa sanggup, tapi kuasa. Beda makna sanggup, beda makna kuasa. Makanya kalau Ustaz Khalid Basalamah itu bilang bahwa setiap gerakan salat itu wajib hukumnya dipaksakan supaya mendapat kesempurnaan dalam ibadah salat itu. Gerakan-gerakan salat itu berdirinya dipaksakan, kemudian rukuknya dipaksakan. Kalau masih bisa dia berdiri, tidak boleh dia melaksanakan salat duduk. Nah, ini akan panjang bahasan nanti ya, kita akan coba nanti. Orang yang berdiri di dalam salat itu harus berdirinya atau disunnahkan berdirinya itu dengan tegak. Kadang ada orang yang salat ditaruhnya tangannya di sini, tapi badannya membongkok gitu. Gitu. Badannya membongkok. Kita disuruh berdiri dalam salat itu dengan posisi badan yang tegak, sunnah hukumnya. Jadi kalau begitu, ini mata, kepala tak boleh tunduk. Ya, kepala ini tidak boleh tunduk, tapi diangkat, tegakkan kepala. Tulang leher belakang ini harus sejajar dia, lurus, tak boleh ditekuk. Biasanya kalau ditekuk ya begini, itu yang mau bawa kita ngantuk. Ya Allahu Akbar, alhamdulillah, kamu udah mengantuk. Tapi yang disuruh adalah berdiri dengan tegak, menegakkan tiang leher itu, tegakkan. Jadi mata melihat kepada tempat sujud, jadi bukan tunduk tapi tegak. Coba tengok tentara ketika berbaris, ketika bersiap, posisi mereka itu siaga, mata tertuju ke depan. Ya, cuma kalau salat ini matanya menghadap ke kiblat. Jadi mata yang bisa melihat ke bawah, tapi bukan kepala yang ditundukkan. Nanti dijelaskan di sini nanti sejauh mana batas boleh ditundukkannya kepala itu. Jika ada orang itu berdiri sambil membungkukkan badannya seakan-akan memperlihatkan kekhusukannya, nah, dia bungkuk.
tambah tunduk dia, seakan-akan menunjukkan kekhusyukannya, dan membungkuknya itu hampir serupa dengan rukuk, hampir sama dengan rukuk posisinya, maka salatnya tidak sah. Jadi ketika kita berdiri, jangan kita tertunduk seperti orang yang rukuk, lurus tegak. Nah, itulah semua. Jadi sikap dan sikap gitu. Harus betul-betul berdiri. Jadi tidak boleh condong dia ke bawah, apalagi posisinya sudah mendekati kepada tempat rukuk, maka orang yang seperti ini tidak sah salat. Kita lanjutkan. Andai kata orang itu tidak berkuasa berdiri kecuali jika dengan bantuan orang lain dan tidak merasa sakit kalau dipaksa untuk berdiri, maka dia harus minta bantuan orang lain yang boleh mendirikannya. Nah, jadi kalau kita salat rukuk bisa, begitu sujud enggak naik, berat, maka kita boleh meminta bantuan orang lain untuk mengangkat kita dari sujud itu kepada posisi berdiri. Diangkatkannya begitu, naik kita ke atas, kokoh kita balik berdiri, sampai sebegitunya. Nah, dikatakan lagi di sini, seandainya tidak ada orang lain yang menolong secara sukarela, tak mau, maka wajib orang itu mengeluarkan upah sebagai harga umum atau yang biasa. Kita sholat nih, ada orang udah selesai sholat, kita tidak sholat, kita bilang, aku nih dari sujud untuk naik berdiri lagi tak sanggup kalau tidak dibantu. Jadi tolong nanti nak, pak, wak misalnya, bantu aku nanti ya supaya aku tegak. Iya kata. Begitu kita rukuk tidak naik, dipegangnya kita, ditegakkannya kita ke atas. Nah ternyata begitu kita berdiri, kita kokoh dengan berdiri sampai 4 rakaat itu terus terjadi bantuan orang lain. Setelah itu yang menolong tadi meminta upah kepada kita. Udah aku tolong tadi wak, kasihlah upahnya. Maka hukum kita mengeluarkan upah itu wajib. Nah, pernah terjadi di sini? Bukan tak pernah terjadi, tak tahu kita hukumnya. Kalau seandainya ada orang yang bisa kita minta tolong untuk menegakkan kita dalam salat, sebegitu hebat, kecuali kalau dia begitu diangkat dia ke atas, rubuh dia, diangkat rubuh dia, itu tak kuasa lagi berdiri. Tapi kalau diangkat masih tegak wak itu tetap. Jadi wajib kita memberi upah kepada orang yang menolong kita supaya bisa kita pada posisi yang berdiri menjadi sempurnanya salat. Kemudian lanjut. Andai kata orang itu berkuasa berdiri namun tidak berkuasa rukuk dan sujud karena ada luka di punggungnya, wajib dia berdiri karena berkuasa. Pernah nampak orang begini sholat, rukuk tidak sanggup, apalagi sujud. Allahu Akbar. Berdiri bisa, berdiri dia sholat, Allahu Akbar. Rukuknya bagaimana? Cuma ginikan kepala, Allah subhana rabbil azim, sami Allahu liman hamidah, Allahu Akbar. Dalam berdirinya, di dalam berdirinya dia tetap sujud, Allah
subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi, subhana rabbiyal a'la, Allahu akbar. Tetap berdiri. Kalau seandainya rukuk tak bisa, apalagi sujud. Berdiri dia bisa, berdiri salatnya sama seperti salat jenazah. Kalau salat jenazah kan tak ada pula rukuk dan sujud, ya. Kemudian, andai kata orang itu harus memerlukan sandaran untuk melakukan rukun berdiri tersebut, wajib dia bersandar kepada apa saja yang boleh dibuatnya untuk bersandar. Di samping itu dia berdiri. Sengaja waktu berdiri di samping nih supaya nanti bangkit ada besi itu dipegangnya. Setelah dia sujud, tidak naik ke atas, dia pegang besi itu. Tegak dia lagi, dilepaskannya. Allahu akbar. Ketika rukuk dia payah, pegang dia besi. Allahu akbar. Sami Allahu liman hamidah. Nak sujud dia payah, dia pegang besi. Allahu akbar sambil sujud. Bangkit dari sujud, dia pegang besi itu lagi. Allahu akbar. Tetap berdiri. Pernah kira-kira di masjidnya ada yang begitu? Tak paham. Setahu kita, dulu ngaji kita masih sekolah, guru kan bilang begitu. Nah, kalau kalian sholat tak sanggup berdiri, duduk. Enak kali ngomongnya. Tak sanggup berdiri, duduk. Apabila tak sanggup duduk, berbaring. Kan gitu. Untuk mencapai satu tahapan ke tahapan rukun berikutnya itu enggak mudah. Makanya tadi, sedangkan berdiri saja, kalau orang itu baik laki-laki dan perempuan masih bisa berdiri dalam salatnya, maka wajib hukumnya berdiri, tidak boleh duduk. Apa pula yang dari sana tadi, jalannya sehat buat sampai kemari pogal lututnya, duduk di atas kursi, tak sah salatnya. Ini rukun berdiri. Kita habiskan dulu, nanti kita diskusi. Andai kata orang itu berkuasa berdiri tetapi dia bersandar pada sesuatu yang apabila dia rukuk, sandaran itu akan roboh, salat sah salatnya, akan tetapi hukumnya makruh. Bisa jadi besi itu dipegangnya, begitu dipegangnya roboh besi itu, makruh hukum. Tapi kalau tidak roboh, lanjutkan. Jadi kalau melihat ini Ustaz, yang duduk itu bagaimana? Orang yang salat duduk itu sama sekali tak bisa berdiri. Tapi ada orang yang berdiri separuh, Pak. Seperti Salman, Raja Presiden Arab Saudi, Arab Saudi itu. Dia ketika salat Allahu Akbar, rukuk Allahu Akbar, bisa dia rukuk. Tapi begitu sujud tak bisa. Duduk di atas kursi. Allahu Akbar, sujud di atas kursi. Allahu Akbar, Allahu Akbar, naik dia Allahu Akbar, berdiri dia lagi, itu boleh. Jadi ketika sujud tidak mampu dia sampai ke bawah, boleh dia duduk pada saat itu. Bisa jadi ini lututnya tak bisa ditekuk, hanya bisa pada posisi berdiri duduk, maka dia duduk dan boleh dia sujud pada ketika duduk itu. Raja Salman itu begitu. Kenapa? Nggak mampu dia menekuk kaki ini.
Barang siapa yang tidak boleh berdiri dengan tegak, tak bisa ditegak, dan orang itu seperti orang yang rukuk. Ada, saya pernah lihat itu di dinas apa namanya itu, di samping asrama haji, ada bapak-bapak di situ tukang sapu. Beliau ini posisi dia berdiri itu macam huruf dal gitu, tahu Pak? Macam orang rukuk dia, Pak. Jalannya macam orang rukuk, ada itu kan? Itu bagaimana? Orang yang sudah melengkung belakangnya karena umurnya sudah tua atau karena lumpuh misalnya, maka wajib salat itu dilakukannya dengan berdiri seperti mana keadaannya. Walaupun sudah membungkuk dia seperti orang yang rukuk jalannya, maka juga dia wajib berdiri karena tidak ada persoalan pada lututnya, dia wajib berdiri. Bagaimana berdirinya? Sesuai berdiri dia. Kalau dia seperti orang yang rukuk, ya macam orang rukuk itu dia berdiri. Kemudian apabila orang itu hendak rukuk di dalam salatnya, dia harus membungkukkan badannya lagi jika dia berkuasa. Contoh begini, beginilah model waktu yang berjalan itu. Kok ada, Pak? Ya kan? Ada kan? Jalan. Nah, dia begini jalannya. Ketika dia sholat, coba lihat ini, Allahu Akbar. Nah, ketika rukuk, dia hendaklah melengkukkan rukuknya lagi, Allahu Akbar. Ditekankannya sedikit. Memposisikan rukuk itu berbeda dengan berdirinya. Ada ku tengok naik sepeda waktu kencang juga aja, begitulah jalan. Bisa dia jalan gini, tangannya gini kan kalau jalan, sama seperti posisi rukuk. Nah, ketika dia sholat begitu, Allahu Akbar, rukuknya tekankannya sedikit. Nah, itu dia membedakan posisi berdirinya dengan rukuk itu. Hukum ini adalah sahih yang telah dipastikan oleh ulama-ulama Iraq, Al-Mutawalli dan Al-Baghawi, dan demikian itu juga telah dinaskan oleh Al-Imam Asy-Syafi'i. Wallahu a'lam. Nah, berat berdiri itu untuk sampai kepada salat yang duduk, maka posisi berdiri itu harus dilakukan dengan kuasa penuh bagi diri kita. Jadi tidak bisa senapsu kita, tidak, harus diposisikan dia. Begitulah bahwa salat itu menjadi rukun ketika berdiri itu. Baik, sampai di sini ada kira-kira mau ditanyakan terkait itu? Silakan. Bapak Ibu, silakan kita berdiskusi. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masalah sholat yang harus berdiri itu Pak Ustadz, saya pernah lihat ada orang kalau sholat sunnah dia duduk padahal dia masih mampu berdiri. Apakah itu sah? Katanya kalau sholat sunnah sih boleh aja katanya. Itu menurut dia Pak Ustadz. Jadi mohon pencerahan malam ini supaya kita dapat mengambil kesimpulan. Tak ada bedanya sholat sunnah dan wajib. Tak ada bedanya, sama. Kalau sholat wajib ada rukun, sholat sunnah juga ada rukun. Hanya beda antara hukum sholat saja, satu sunnah, satu wajib. Tapi itu namanya sholat. Rangkaian sholat itu harus terdiri dari tiga hal itu. Ada rukun, ada sunan ab'ad, ada sunan hayat. Itu tidak bisa dilepaskan dari tiga hal itu.
Jadi kalau ada yang mengatakan aku salat sunat duduk, salat wajib berdiri, itulah pendapat yang keliru. Tak begitu pendapat. Mau salat apapun dia yang namanya salat, kata Nabi, contohlah kau lihat aku bagaimana aku salat, kata Nabi, sallu kama ra'aitumuni usalli. Jadi tidak dilihat salat apa saja. Begitu juga dalam hal niat. Niat dalam salat fardu yang menjadi sahnya salat adalah niat. Dalam salat sunnah yang menjadi sahnya salat itu adalah niat. Ada pula yang ngomong ke saya begini, jamaah bertanya, katanya kalau salat sunnah itu Ustaz tak usah pakai ayat, cukup baca Fatihah saja. Salahkah itu? Tidak salah. Semua rangkaian salat itu harus kita laksanakan sesuai dari 3 hal itu. Ada rukun, ada abad, ada hayat. Membaca surah itu adalah sunat hayat. Mengucapkan Allahu Akbar selain daripada Allah pada takbiratul ihram, semuanya sunnah hayat. Namanya takbir intiqal. Itu sunnah semua. Itu hayat. Kalau tak aku baca lah misalnya ini, boleh Ustaz? Sah salatnya? Sah. Ini yang sering terjadi. Ada jamaah saya yang mengatakan pada salat apa? Tarawih, imamnya tidak membaca doa iftitah. Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim. Salahkah itu? Tidak salah. Tak salah. Maunya tidak dibedakan antara wajib sama sunnah, tetap dibaca iftitah. Karena Nabi setiap dia salat tidak pernah meninggalkan membaca tawajjuh itu. Bukan wajib, tidak, sunat hayat. Datang kita ini kan suka ngurang-ngurangin, jangan. Ikut aja prosedur yang dibuatkan Nabi itu. Jangan dihilangkan rukunnya, jangan dihilangkan abadnya, jangan dihilangkan hayatnya. Inilah dia komponen sebuah salat itu menjadi salat yang sempurna. Mau salat apa saja pun tetap sama seperti salat wajib itu diperbuat. Tak usah dikurang-kurang. Itu ya, Pak. Ada lagi? Silakan ibu-ibu. Saya sering kali mendengar ucapan itu. Ada beberapa jamaah saya menanyakan itu. Salat sunat aja kok? Enggak. Salat sunnah pun tetap dilaksanakan, dibaca takbiratul ihram itu, doa iftitah atau doa tawajjuh, baca. Karena itu merupakan rangkaian daripada rangkaian salat, jangan ditinggalkan, sempurnakan semua. Makanya kadang-kadang imam tarawih itu cepat kali dia. Siapa yang menyuruh cepat? Ya Allah, ngapain? Ini diburu-burunya bikin imam tuh sesak mak-mak tuh di belakang. Tak, dia menyuruh cepat itu. Kadang yang salah kadang BKM-nya juga. Ustaz, jangan lama-lama ya, kata. Datang pula ibu-ibu ditanya, bagaimana Bu salat kita nih, kencang, sedang apa cepat? Kalau bisa cepat lah Ustaz. Disetelnya lah bikin Ustaz. Itulah imamnya muda-muda begini. Apa enggak berkerepuk, punya kerepuk lutut tuh ya kan? Enggak begitu. Tak ada yang menyuruh kita salat itu buru-buru. Enggak, kita salat itu dengan tenang. Kenapa? Karena salat tempat kita berhadapan dengan Allah. Tapi buru-buru, santai, rileks salat. Jangan dipotong-potong, Pak. Itu tadi, ya Pak ya. Jangan dipotong-potong. Oke, ada lagi? Nah, oke. Kesimpulan. Ya, silakan. Coba kasihkan, tak dengar.
Ya. Izin bertanya Ustadz terkait dengan sholat ketika kita di perjalanan, apabila kita berada di bus atau di pesawat yang dimana kita tidak bisa melaksanakan sholat wajib di tempat khusus seperti itu Ustadz, sehingga kita melaksanakan sholat di kursi. Nah itu berarti hukumnya apakah sama atau itu mendapatkan rukhsah atau keringanan Ustadz? Baik. Salat dikerjakan dengan sempurna itu pada tempatnya. Kalau dalam kondisi darurat tidak. Rasulullah sendiri pun ketika berperang dia salat di atas pacuan kudanya. Kan tidak sempurna karena kondisi. Kalau di bus sampai sejauh ini belum ada pula fatwa yang membolehkan salat di bus. Karena menurut Imam Syafi'i, salat itu dari mulai pertama kita mengangkat takbir sampai kepada salam tidak boleh merubah arah kiblat. Tapi kalau pendapat imam lain seperti Imam Hambali misalnya, cukup pertama saja Allahu Akbar. Begitu kita pertama menghadap ke kiblat, lantas berubah arah kiblat itu tidak menjadi masalah menurut pendapat mereka. Tapi kalau Imam Syafi'i tidak. Begitu kita mulai dari awal bertakbir Allahu Akbar menghadap kiblat sampai selesainya salat wajib menghadap kiblat. Nah itu. Nah kalau bus kan tidak mungkin. Jadi kalau kita dalam perjalanan misalnya musafir, ini busnya nggak berhenti. Gimana Ustaz? Saya berwudu tak bisa tayamum. Ya untuk apa aku sholat di dalam bus ini? Toh tidak menghadap ke kiblat. Bisakah aku sholat? Boleh. Tak usah nang pala ibu bertayamum, tidak usah berwudu, cukup ibu sholat saja begitu tanpa wudu, tanpa tayamum. Namanya lihurmatil waqti. Karena menghormati waktu. Kalau seandainya bus itu tidak berhenti, begitu nanti dia berhenti ternyata salat tadi sudah terlewatkan, qada salat itu. Makanya kalau kita musyafir, nanti kita kaji masalah musyafirin. Ini panjang kaji musyafir. Maka dalam kondisi kita musyafir, diberikan keringanan kepada kita. Salat yang 4 menjadi 2. Yang tak berubah kan 3. Jangan pula udah 3 dijadikan 2, 4 yang dijadikan 2. Isya, zuhur dan asar. Fa iza darabtum fil ardi, apabila kalian berjalan di muka bumiku ini, kata Allah, fala junaha alaikum, Allah tidak memberikan kepayahan bagi kita. Wa an taqsuru minas salah, maka hendaklah kau pendekkan, kau qasar salatmu itu. Itu perintah ya Allah. Nah kalau begitu ya mudah dalam musyafir. Kita yang memilih waktu mana yang mau kita pilih. Masuk zuhur, kita mau salat di zuhurkah atau di asar? Serah kita. Udahlah nanti di asar aja, lanjut jalan. Kalau kita pilih udahlah salat zuhur aku dulu, zuhur langsung di jamaknya, jamak qasar dengan asar, selesai. Asar enggak kerjakan lagi. Masuk maghrib, nanti ajalah sekalian makan malam, isya saja boleh, maghrib tinggalkan. Itulah enaknya orang musyafir. Nah ini terjadi. Nah, sekarang yang agak sulit itu di Jakarta. Bayangkan bapak yang pernah ke Jakarta melewati tol, itu orang-orang pekerja itu, dia pulang habis asar, mereka pulang itu maghrib jarang mereka dapati. Karena di jalan tol yang begitu luar biasanya, bisa-bisa mereka sampai ke rumah itu setengah 10 malam. Jadi bagaimana keberadaan salat maghrib mereka itu aja. Jadi boleh di dalam apa tuh kendaraan itu kita salat aja, kecuali supir. Kalau supir pula salat udah tak kemana-mana pak. Makmumnya saja Allahu Akbar, tak ada wudu, tidak.
Dan tak mungkin kita berhenti. Tidak ada pula kita bertayamum, tidak mungkin. Karena kalau sudah bertayamum jadi sempurna, dia harus menghadap kiblat. Dia kan tidak ada. Allahu Akbar, tidak menghadap kiblat. Hanya bentuknya lihurmatil waqti, hanya sekedar menghormati waktu. Tapi begitu sampai kita kepada tempat qada salat yang tertinggal itu ya, jadi itu. Jadi kalau Imam Syafi'i tidak bisa, wajib menghadap kiblat itu dari mulai takbiratul ihram sampai kepada salam, tidak boleh terputus arah kiblat. Makanya kalau pesawat kapal laut itu kapal laut, saya sudah pernah 2 kali naik kapal laut. Begitu kita salat itu memang diarahkan mereka persis, karena salatnya berjamaah dalam kapal laut itu. Begitu dimulai, semua diarahkan arah kiblatnya ke sana terus sampai selesai orang salat, baru dibalikkannya arahnya. Itu tadi. Pesawat pun begitu. Boleh kita bertanya, ya, sambil duduk kita salat, kan tak mungkin berdiri. Kalau sempat berdiri kita di pesawat itu, berapa satu pesawat itu, Pak? Ada 400 lebih ya. Jamaah haji, semua jamaah haji bertegak semua. Allahu Akbar, rukuk goyang pesawat ini. Tidak. Kondisinya darurat. Jadi itu boleh, ya, Ibu ya? Ya, baik. Udah masuk waktu. Satu lagi. Ada lagi? Satu pertanyaan lagi? Tidak? Udah, kita kesimpulan aja. Ya. Inilah kaji kita pada hari ini. Jadi terkait salat yang dilakukan dengan kuasa kita, maka hendaklah dilakukan dengan berdiri. Baru kita nanti menyambung kaji. Kalau seandainya tidak mampu berdiri, tidak kuasa berdiri, apa kata hadis Nabi berkata? Apa kata Rasulullah? Salli qa'iman. Salatlah kamu, kata Nabi, dengan berdiri. Fa illam tastati', apabila kau tidak kuasa berdiri, faqa'idan, maka bolehlah kau salat dengan duduk. Kuasa, bukan sanggup. Fa illam tastati', tak sanggup juga, tak kuasa juga kita duduk, fa'ala jambin, maka hendaklah salatmu itu berbaring menghadap ke kiblat, tapi berdiri atau berbaring di atas lambung kananmu. Ini kan tak pernah dibuat orang kan? Berdiri apa? Salat di atas lambung kanan, seperti meletakkan jenazah di liang lahat. Gini, salatnya miring. Kalau bisa dia miring, wajib miring. Ini kita kan tidak. Begitu udah katakan tak bisa duduk, telentang aja, Allahu Akbar. Sementara dia miring bisa. Begitu dia miring bisa, dibuatnya telentang, salat telentangnya tak sah. Kalau dia sanggup duduk, dibuatnya berbaring, salat berbaringnya tidak sah. Kenapa? Karena duduk masih sanggup. Jadi kalau seandainya fa'ala jambin, ke lambung kanan pun dia tidak bisa, baru kata Nabi, famustalqiyan, bolehlah salat itu sambil telentang. Ini yang udah kena stroke semua, dimerengkan dunia, jatuh, dimerengkan dia lagi telungkup. Kalau begitu telentang sajalah. Allah, famustalqiyan. Kalau tak sanggup menggerakkannya, cukup dengan isyarat mata. Tak juga mata bisa, hati tak bergerak lagi semuanya. Tak bisa juga hatinya, lah pukul aja lah beduk, besok mati lah. Apa lagi? Jadi itulah kajian kita hari ini. Nanti kita perdalami lagi terkait bagaimana salat duduk itu baru menjadi sempurna dilakukan sesuai dengan kaidah daripada hadis ini. Demikian, wallahu a'lam. Nasrun minallah wa fathun qarib wa basirul mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma allimna ma jahilna wa dhakkirna ma nasina wa anfa'na ma 'allamtana ya Allah innaka antal alimul hakim. Allahumma anzilir rahmata wal maghfirata wal hidayah was sihhata was salamah alaina bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma barik lana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Rabbana taqabbal minna du'aana ya Rahman ya Rahim ya Arhamar Rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadil ummi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum